Pada menurut saya Dr. Yadi juga bisa melakukan manajemen. Bisa coba. Pikir plasma konvalesen. Terima kasih kepada di Anton Aspirika melakukan dan juga para Dr. Desi, Dennis, PKL, dan juga Dr. Pak PKL, yang sudah hadir di ruangan ini dan juga para teman-teman sekalian. Baiklah, bagi pendahuluan saja misalnya gerakan ini merupakan penyakit autoimun yang jarang terjadi, di mana terjadi proses pembentukan antibodi terhadap asetylcholine reseptor. Dan juga mekanisme autoimun pada penyakit ini dilaporkan oleh Patrick Lindstrom, yaitu ada antibodi terhadap reseptor asetylcholine di daerah postsynaptic pada motor end plate. Itu pada tahun 1973. Kita ketahui bahwa banyak perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi medis, tapi kita tetap menghadapi penyakit yang tidak dapat dikelola dengan baik. Sudah diketahui bahwa antibodi dan kelompok imun memainkan peran yang penting dalam penyakit autoimun, di mana di sini dijelaskan bahwa menghilangkan substansi patogen dari plasma atau therapeutic plasma exchange (TPE) diketahui merupakan cara yang efektif dan menjadi prioritas. Tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan tentang therapeutic plasma exchange pada satu kasus penatalan krisis metanografis hingga berguna bagi penulis dan juga sebagai pembelajaran bagi kita semua. Bagi laporan kasus, yang pertama adalah pasien laki-laki, Ngadi 84 tahun, datang ke rumah sakit Dr. Karyadi dengan keluhan sudah telan 1 minggu, di mana tersedak dan terjadi batuk-batuk, suaranya bindeng. Kemudian kebetulan ini jadi baik pada makanan padat walaupun makanan yang cair. Keluhan lainnya terdapat kelopak mata kanan yang sulit dibuka. Sedangkan riwayat penyakit dahulu 6 bulan yang lalu, pasien sudah berobat dengan keluhan pandangan ganda, sulit membuka mata, dan membaik setelah istirahat, hipertensi dan DM tidak ditemukan. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan fisik pada mata, terdapat ptosis pada mata kanan, sedangkan gerak bola mata dalam batas normal. Pada status lokalis, telinga, hidung, dan tenggorok dalam batas normal, tapi dalam tenggorok dilakukan pemeriksaan refleks muntah, didapatkan refleks muntah, tes minum tersedak. Dari gigi dalam batas normal, tidak ada terdapat pembesaran pada kelenjar limfa di leher. Pada pemeriksaan laboratorium, kesan dalam batas normal. Kemudian 6 bulan lalu dilakukan pemeriksaan MRI scan di rumah sakit rujukan, dengan kesan tidak tampak adanya massa pada nasofaring, walaupun dan tidak ada tampak pendarahan, sol, infak maupun gambaran peningkatan tekanan intrakranial. Dan juga MRI 6 bulan yang lalu di rumah sakit rujukan dengan kesan juga tidak jelas adanya gambaran massa. Kemudian dilakukan pemeriksaan FIS di rumah sakit Dr. Karyadi dengan hasil pada pemeriksaan pre-swallowing assessment didapatkan pergerakan dagu lemah, kekuatan bibir lemah, pergerakan lidah cukup, mengembungkan pipi bocor pada kedua sisi, kekuatan batuk lemah, gerakan velofaring lemah, tonus otot lemah kedua sisi pada dinding lateral faring, standing secretion berat, adanya aspirasi dan silent aspirasi. Pemeriksaan swallowing assessment tidak dapat dilakukan disebabkan terdapat aspirasi saliva. Dapatkan kesimpulan bahwa disfagia fase orofaringeal, ekstosa neurogenik, dan neuromuskular. Di sini kita bisa lihat pada kafum nasi sebelah kanan, di sini pada nasofaring. Di sini kita lihat pasien sudah terpasang NGT di mana terdapat banyak saliva. Nah, dari pemeriksaan ini, kesimpulannya adalah disfagia fase orofaringeal dengan dugaan neurogenik dan neuromuskular dan diberikan terapi infus RL, Torolak, omeprazol dan dikonsulkan ke bagian saraf dan gizi klinis dan rehab medik untuk tata laksana MGRNS dengan hasil tidak muncul decrement di atas 20 stimulus 20 Hz. Kemudian dari tes gizi klinis diberikan terapi sonde PNGT. Dan juga dari, saya lanjutkan dokter. Selama perawatan di rumah sakit Dr. Karyadi dilakukan pemberian terapi dan perawatan bersama dengan saraf, gizi klinis, rehab medik. Pasien sudah perbaikan, kemudian sudah bisa belajar untuk makan perlahan-lahan, sulit telan sudah mulai berkurang, kelopak mata kanan sudah membaik dan dapat digerakkan. Tapi pada hari ke-10 terjadi perburukan klinis ini dengan bicara tidak jelas, batuk, sesak, dan nyeri dada. Kemudian dikonsulkan ke internal dengan didapatkan kesin
kesan mistiana grafis dilakukan dengan rencana pro-TPE dan dilakukan konsul situ pemasangan kateter double lumen oleh TS bedah torak. Setelah dilakukan pemberian terapi TPE sebanyak 4 kali, 4 siklus, pasien stabil dengan memberikan gejala klinis yang ditandai dengan sudah bisa menelan pelan-pelan, sesak napas pelan dengan NGT dilepas, dan sebelum pulang dilakukan phase evaluasi dengan hasil pada pre-swallowing assessment, hajin mulut balik, gerakan dagu kuat, dan semua kesan dalam batas normal. Pada swallowing assessment, leakage-nya tidak ada, residu ringan pada semua konsistensi, penetrasi tidak ada, aspirasi tidak ada, dan terdapat refleks batuk saat aspirasi. Dengan kesan mistiana grafis dengan disfagia fasoropharyngeal, perbaikan sudah disarankan dengan makan minum perlahan-lahan. Pasien dipulangkan dengan perawatan rawat jalan dan diberikan terapi mestinon 60 mg per 8 jam dan omeprazol 20 mg per 12 jam dengan kontrol klinik merpati THTKL 2 minggu kemudian. Dalam pembahasan, mistiana grafis ini adalah penyakit autoimun di mana tubuh salah memproduksi antibodi terhadap reseptor asetylcholine sehingga jumlah ACHR di neuromuscular junction berkurang yang ditandai oleh kelemahan abnormal dan progresif pada otot rangka yang digunakan secara terus-menerus dan disertai dengan kelelahan saat beraktivitas dan bila penderita istirahat. Kemudian tidak lama akan pulih kembali dan khasnya adalah tidak ada gangguan sensorik. Penyakit ini timbul karena ada gangguan pada synapse termination atau pada muscular junction. Sedangkan pengertian dari krisis mistiana grafis adalah insuffisiensi pernapasan atau ketidakmampuan untuk mempertahankan jalan napas paten dan bukan gejala yang paling serius dari mistiana grafis. Secara epidemiologi bukan penyakit autoimun yang jarang ditemukan. Di Amerika 5-10 kasus per 1 juta kasus, 25.000 kasus di Amerika Serikat, dengan rasio laki-laki dan banding perempuan 6 dibanding 4. Pada laki-laki biasanya dia umur 40 tahun dan pada perempuan dia 28 tahun. Sedangkan pada pasien ini kasus sendiri adalah laki-laki 40 tahun. Sedangkan di Rumah Sakit Dr. Karyadi pada penelitian tahun 2015-2016 terdapat pasien disfagia fasoropharyngeal sebanyak 67%, dengan etiologi disfagia yang terbanyak adalah gangguan neuromuskular, yang ini 28%. Sedangkan pada tahun 2012-2013 didapatkan penyebab terbanyak adalah stroke non-hemoragik. Kita ulang sedikit, di sini dijelaskan bahwa nervus cranialis itu ada 12, di mana pada mistiana grafis itu di mana yang sering terkena adalah pada otot-otot di mata, di mana di sini ada musculus levator palpebra dipersarafi oleh saraf nervus oculomotorius, di mana dengan gejala klinis yang paling sering adalah mata ptosis. Dan juga bisa didapatkan pada pasien dengan diplopia, tapi pada pasien ini tidak didapatkan, di mana terjadi gangguan antara musculus rectus lateral dan medial, di mana juga dipersarafi oleh nervus 3 dan 6. Sedangkan pada yang lainnya ada di sini dijelaskan adalah nervus cranialis yang berhubungan dengan pengenalan, ada nervus 9, 10, 11, 12, di mana seperti pada nervus 10 ada sensasi pengencapan pada sepertiga lidah bagian posterior, di mana di sini sedang kita lakukan refleks muntah atau gag refleks. Juga di sini dijelaskan ada kerjasama dengan nervus 9 dalam proses fonasi, penutupan vocal cord, gerakan lidah, elevasi, dan gerakan hyoid. Etiologi pada mistiana grafis adalah kesalahan dalam transmisi impuls saraf ke otot, di mana pada perkembangan abnormal dari bagian epitop di dalam maupun sekitar acetylcholine reseptor nikotinik pada postsynaptic end plate region neuromuscular junction, sistem kekebalan membuat antibodi yang secara keliru yang menyerang koneksi antar saraf dan otot yang mencegah untuk berkontraksi sehingga mengakibatkan kelemahan. Seperti pada gambar di sini, di mana pada otot di daerah palpebra ini terjadi blok di dalam acetylcholine reseptor. Secara patofisiologi, neuromuscular junction adalah seperti dijelaskan di sini adalah titik pertemuan antara sel saraf dan otot karena komunikasi dan transmisi sinyal, maka otot dapat berkontraksi atau rileks. Saat otot berkontraksi, acetylcholine dilepaskan
oleh saraf, dan asetilkolin bertindak sebagai pembawa pesan kimia yang menyebabkan otot kita membentuk seperti dijelaskan pada gambar di sebelah ini, dan kemudian dilepaskan oleh saraf. Dengan patofisiologi lain ada berhubungan dengan kelenjar timus, di mana kelenjar timus itu di belakang sternum. Tapi memang hubungan antara kelenjar timus dan meningitis ini belum sepenuhnya dipahami. Para ilmuwan percaya bahwa kelenjar timus dapat memberikan instruksi yang salah untuk mengembangkan sel kekebalan tubuh yang dapat akhirnya menghasilkan autoimunitas. Sedangkan penurunan jumlah asetilkolin reseptor, kondisi ini mengakibatkan asetilkolin yang tetap dilepaskan dalam jumlah normal, tapi tidak dapat mengantarkan potensial aksi menuju membran postsinap. Kekurangan reseptor dan kehadiran asetilkolin yang tetap pada jumlah normal akan mengakibatkan penurunan jumlah serabut saraf yang diaktifkan oleh impuls tertentu. Pengurangan jumlah asetilkolin reseptor yang dipercaya disebabkan karena proses autoimun di dalam tubuh yang memproduksi anti-ACHR bodies yang dapat memblok asetilkolin reseptor dan merusak membran postsinap. Sehingga ini juga melibatkan antibodi komplement yang bertindak melawan reseptor asetilkolin, tirosin kinase, spesifik otot, atau protein 4 yang berhubungan dengan reseptor low density lipoprotein. Untuk diagnosis, ini berdasarkan gambaran klinis, tes antikolin esterase, pemeriksaan elektrofisiologik dan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan fungsi penilaian. Klinis seperti saya jelaskan tadi, sini ada ptosis dan membaik setelah pemberian endorfin chloride atau tes tensilon. Yang kita lihat pada pasien ini kesan matanya sayu. Dan pada pasien juga umumnya pada program ini dijelaskan bahwa pada pagi hari umumnya beraktivitas seperti biasa, sedangkan pada sore hari biasanya pasien sudah terjadi kelemahan otot. Gejala yang lain, suara sengau, sulit telan, sesak napas bisa didapatkan. Gambaran klinis yang lainnya, seperti dijelaskan pada slide ini, ada yang paling sering terjadi itu di bagian mata, kemudian wajah. Mata itu terjadi ptosis atau penglihatan ganda, wajah kesulitan mengunyah, menelan, dan berbicara. Di leher kesulitan mengangkat kepala saat posisi terlentang, dan ekstremitas proksimal juga kesulitan mengangkat lengan, setinggi bahu, sedang berdiri, dari posisi duduk dan bantuan tangan, dengan pernapasan, gangguan pernapasan, dan yang paling jarang terjadi ekstremitas distal, kelemahan saat menggenggam, dan kelemahan pada pegangan dan kaki. Cara distribusi bahwa 95% terjadi di daerah mata dan sekitar mulut, sedangkan yang lainnya sekitar 60% terdiri di daerah dada, di atas dada, kemudian di daerah paha. Kemudian yang jarang terjadi itu di daerah kaki dan daerah dada, sedangkan di daerah tangan sekitar 30%. Sedangkan pada pasien ini didapatkan ptosis, kesulitan menyelan, kemudian kesulitan dalam berbicara bindeng, dan juga dapat gangguan pernapasan. Gambaran klinis yang lain, gejala yang paling serius adalah kesulitan bernapas yang disebut dengan krisis myasthenia gravis. Pada kasus ini terjadi perburukan klinis yang ditandai dengan berbicara tidak jelas, batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Kemudian pemeriksaan yang lainnya dilakukan uji tensilon, disuntikkan 2 mg tensilon secara intravena. Bila terdapat reaksi, maka suntikan lagi. Jika tidak terdapat reaksi, disuntikkan sebanyak 8 mg tensilon secara intravena. Segera sudah tensilon disuntikan, dan diperhatikan otot yang lemah seperti misalnya kelopak mata untuk memperlihatkan ptosis. Bila kelemahan itu benar disebabkan oleh myasthenia gravis, maka ptosis akan segera hilang. Sedangkan laboratorium inilah diagnosa pasti. Tes antibodi pasien yang dicurigai untuk menderita myasthenia gravis dilakukan sebagai tes antibodi CHR. Dengan sensitivitas dari tes ini mencapai 70-95% untuk myasthenia gravis generalisata dan 50-75% untuk myasthenia gravis okular. Cara penunjang lain bisa dilakukan chest X-ray untuk bisa dilakukan untuk identifikasi timoma, dan juga bisa dilakukan MRI untuk penyebab defisit neurologis. Dengan pada pasien ini dilakukan pemeriksaan chest CT scan pada awalnya sebagai DD untuk melihatkan apakah terdapat infiltrasi di daerah nasofaring. Sedangkan pada MRI untuk dilihat apakah terdapat defisit neurologis pada pasien ini dua-duanya dalam batas normal. Dilakukan pemeriksaan elektrofisiologis. Di sini bisa dilakukan 2 pemeriksaan, yang itu EMG repetitif
nerve stimulation, pada pasien penderita misteriografis grafis terdapat penurunan jumlah reseptor acetylcholine sehingga pada RNS tidak terdapat adanya suatu potensial aksi. Sedangkan pada single fiber ectomyografi menggunakan jarum single fiber yang memiliki permukaan kecil untuk merekam otot penderita untuk mendeteksi adanya defek transmisi pada neuromuscular fiber berupa peningkatan jitter dan fiber density yang normal. Pada pasien ini dilakukan repetitive nerve stimulation atau RNS dengan hasil mendukung gambaran miasthenia gravis. Kemudian pemeriksaan penunjang lain dilakukan fungsi penelanan. Di sini dijelaskan bisa dilakukan video swallow study, fluoroscopy. Kemudian juga bisa dilakukan FIS. Untuk sebagai penilaian awal dari pasien dengan disfagia, terutama menilai risiko aspirasi saat intake oral untuk menentukan penataran selanjutnya. Kemudian penilaian fungsional dan kompresi terutama pada fase faringial. Rekomendasi mengenai kemampuan menelan, kemampuan makan secara oral, dan intervensi yang tepat untuk membantu proses menelan yang lebih aman dan efisien. Pemeriksaan ini memberikan data visual langsung daerah faring, laring sebelum, sesaat sebelum, dan sudah menelan. Pada pasien ini dilakukan pemeriksaan FIS yang pertama untuk diagnostik dan juga untuk pemberian terapi yang terbaik untuk bagi intake makanan dan mencegah aspirasi. Kemudian yang kedua itu dilakukan pemeriksaan FIS untuk evaluasi setelah perbaikan. Untuk klasifikasi berdasarkan Miasthenia Gravis Foundation of America, di sini dijelaskan terdapat 4 kriteria: kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Di sini pada pasien ini didapatkan kelas 4, di mana untuk mempengaruhi otot otofaringial, otot-otot pernapasan, dan kedua secara predominan. Selain itu juga terdapat kelemahan pada otot-otot anggota tubuh, otot aksial, atau keduanya dengan derajat ringan, dan penderita menggunakan feeding tube tanpa dilakukan intubasi. Sedangkan berdasarkan Osserman, ini adalah klasifikasi severe generalized miasthenia gravis. Diagnosis banding pada miasthenia gravis ini bisa didapatkan adalah sindrom Eaton-Lambert Eaton syndrome. Ini hampir sama dengan miasthenia gravis, tapi kalau miasthenia gravis terjadi pada post sinaps, sedangkan pada sindrom Eaton-Lambert ini sebenarnya pre-sinaps. Yang kedua bisa infiltrasi karsinoma nasofaring, tapi di sini kita bisa pada tahap awal kita bisa penilai pada pasien dengan karsinoma nasofaring tentunya ada beberapa gejala atau 5 sign yang harus kita ketahui bahwa seperti di telinga, hidung, kemudian di mata, dan juga di kranial, dan juga di leher. Sedangkan yang terakhir bisa disebabkan oleh karena racun botulism. Tata laksana, miasthenia gravis ini dibagi atas 3. Secara simptomatik, ini ada farmakologis dan non-farmakologis. Kemudian pemberian imunodulatori seperti thymectomy, kemudian juga dilakukan pemberian therapeutic plasma wasting atau intravena immunoglobulin. Kemudian juga bisa dilakukan pemberian imunosupresan seperti pemberian kortikosteroid, kemudian seperti agiotripin. Sedangkan kalau dilihat dari gambaran skema pada diberikan oleh Drachman ini bahwa miasthenia gravis ini terdiri atas miasthenia gravis yang okular dan generalisata dan krisis. Kalau okular dia pemberian antikolin esterase, jika tidak memuaskan baru diberikan imunosupresan. Sedangkan pada generalisata juga diberikan pemberian antikolin esterase inhibitor dan evaluasi untuk bisa dilakukan adanya mungkin timoma, thymectomy. Kemudian evaluasi risiko operasi. Kemudian juga dinilai evaluasi ekspirasi paksa pada paru. Jika risiko bagus, bisa dilakukan thymectomy. Dengan risiko jelek, bisa dilakukan plasmapheresis atau IVIG. Sedangkan setelah evaluasi 100 pasien, bisa diberikan imunosupresan berdasarkan indikasi. Sedangkan pada kegawatan krisis miasthenia gravis, pasien bisa dilakukan penata laksana intensive care, kemudian juga bisa dilakukan pemberian plasmapheresis atau intravena immunoglobulin.
Kalau terjadi perbaikan, maka kembali dilakukan pemberian antikolin esterase. Kalau tidak ada perbaikan, dilakukan pemberian imunosupresan. Pada kasus ini, pada pemeriksaan anamnesis penunjang mendukung ke arah miastenia grafis, tapi pada pelaksanaan di rawat inap terjadi perburukan klinis dan sesak dengan dugaan krisis miastenia grafis, maka pemberian terapinya sesuai dengan bagan tadi, bisa memberikan pemberian terapeutik plasma exchange, di mana bisa perburukannya bisa disebabkan karena suatu infeksi, aspirasi, pembedahan, terapi yang tidak adekuat, dosis tinggi steroid, yang bisa menyebabkan krisis miastenia grafis, maka diberikan pilihan terapi TPE atau intravena immunoglobulin untuk peningkatan imunosupresan dan optimalisasi asetylcholine esterase inhibitor. Jelaskan di sini sedikit bahwa terapeutik plasma exchange adalah prosedur medis di mana seluruh darah pasien dilewatkan melalui perangkat aparesis untuk memisahkan dan menghilangkan plasma. Komponen lain dikembalikan ke pasien dengan cairan pengganti. Prosedur terapi di mana serum yang mengandung antibodi abnormal dikeluarkan dari darah, maka plasma yang dikeluarkan digantikan oleh cairan pengganti. Di sini adalah komponen darah yang telah dipisahkan oleh centrifuge, di mana ini ada sel darah merah, monosit, granulosit, platelet, dan plasma. Kita tahu bahwa hemaparesis proses penghilangkan kursi darah normal dan abnormal oleh pasien, di mana terdiri ada sitaparesis, ini adalah ada pengangkatan komponen selur darah dan plasmaferesis yang pengangkatan fraksi plasma. Dengan indikasi untuk penghilangan zat yang terlalu besar, penghilangan zat yang waktu paruh cukup lama, dan penghilangan zat yang sangat toksis. Penggunaan TPE ini digunakan untuk menghilangkan penyebab patogen seperti antibodi, immunoglobulin abnormal, circulating immunocomplex, stereopredictable protein seperti cryoglobulin, low density lipoprotein, faktor coagulasi abnormal, dan circulating protein bond toxic agent. Agen potensi ini berpotensi menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, gangguan saraf, gangguan hematologi, dan gangguan multiorgan. Ini dijelaskan bahwa di sini ada persiapan dan syarat persiapan tindakan terapeutik plasma exchange. Biasanya ada 3: persiapan penderita, dilakukan penjelasan tentang prosedur tindakan, diberikan informed consent, lakukan pemeriksaan darah, HB, leukosit, trombosit, kimia klinik, albumin, GDS, urin kreatinin, kalsium, magnesium, natrium, kalium klorida, dan dilakukan studi koagulasi. Sini alatnya adalah disebut dengan continuous flow centrifugation atau intermittent flow centrifugation. Dan juga persiapannya ada kit exchange, NaCl, kalsium glukonas, plasmanat, diphenhydramin, SPED, dan infuset, Ipavik, dan juga persiapan operator yang memahami tindakan TPE. Secara protokol, 2 hingga 3 liter dari plasma dikeluarkan sebanyak 3 kali dalam seminggu, sekitar 4-6 kali penukaran dengan dosis 1-1,5 dikali volume plasma tiap kali terapi, tiap hari atau selang sehari. Perbaikan klinis dijumpai pada minggu pertama, albumin 5% dengan larutan salin disuplementasikan dengan kalsium dan natrium dapat digunakan untuk penggantian. Efek TPE akan muncul pada 24 jam pertama dan bertahan hingga 10 minggu. Perbaikan klinis biasanya bertahan hingga 3 bulan, efek menghilang kecuali diikuti oleh tindakan timektomi atau terapi imunosupresif. Pasien ini diberikan TPE sebanyak 4 kali, stabil, gejala klinis membaik, dan sudah bisa menelan perlahan-lahan, dan sesak dan NGT sudah dilepas. TPE ini terbukti memberi manfaat akumulatif yang tidak dianjurkan sebagai terapi yang kronis, kecuali terapi lain melalui kegagalan atau kontraindikasi. Efek samping dari TPE ini bisa disebabkan aritmi, nausea, nyeri kepala, menggigil, kehilangan penglihatan, udem, dan hipotensi karena disebabkan oleh pergerakan cairan. Dan juga komplikasi karena pemasangan akses daripada double lumen seperti trombus, thrombophlebitis, subakut, bakteri endokarditis, pneumotorak, dan brachial plexus injury. Ini mekanisme terapeutik plasma exchange pada pasien diberikan antikoagulan, kemudian pada darahnya dipisahkan dengan sentrifus, plasma, dan sel darah merah. Dengan plasma sendiri dikumpulkan, sedangkan yang cairan pengganti dan sel darah merah dikembalikan lagi kepada pasien. Untuk
pemilihan terapi nih berdasarkan literatur dari Murphy sama-sama efektif. TPE dan intravena hemoglobin dengan terapi-terapi yang sama-sama efektif, tapi menurut Qureshi et al, TPE ini lebih unggul karena dia menghasilkan perbaikan pernapasan yang lebih cepat. TPE dalam pengobatannya lebih baik, tapi tetap kecuali ada ketidakstabilan hemodinamik, sepsis, koagulopati, dan selama adanya trimester pertama kehamilan. Cara prognosis tanpa pengobatan kematian 25-31%. Tapi dalam pengobatan angka kematian tanpa yang mendapat pengobatan angka kematian sekitar 4% dan 4% hanya gejala akular. Dengan simpulan, myasthenia gravis adalah suatu penyakit autoimun dengan kelemahan otot berat, membaik setelah istirahat. Diagnosis berdasarkan gambaran klinis, tes antikolin esterase, elektrofisiologi, laboratorium, radiologi. Krisis myasthenia gravis di mana penderita terjadi disfungsi pernapasan yang tidak mampu untuk mempertahankan jalan napas paten dan bisa diberikan terapi terapeutik plasma icing. Terakhir dilaporkan laporan kasus dengan judul terapeutik plasma icing pada pelaksanaan pada kasus myasthenia gravis. Pendekatan diagnosis berdasarkan gambaran klinis, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan fungsi penelanan. Pada saat dirawat, pasien mengalami krisis myasthenia dan dilakukan terapi tindakan TPE. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rizal untuk bacaannya. Kita langsung aja ke penelaah Pustaka Dr. Nurma lagi nih. Baik, dokter. Siap, Dr. Nurma. Kemudian selanjutnya Pak Ahmad. Silakan. Baik, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Suaranya masih di coba dulu. Halo, dok. Baik, dokter. Suaranya mana? Nggak dengar, Dok. Halo, dokter. Bentar. Dari komputer itu mungkin. Ya, boleh. Ya, dari situ. Baik, dokter. Bentar. Di sini aja deh. Ya, Udah, Dok. yuk. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya dari daftar pustakanya sudah sesuai dengan kaidah Vancouver. Untuk penulisannya sudah sesuai. Hanya saja pada nomor 14 dan nomor 15 ini sumber pustaka didapatkan dari jurnal, namun tahunnya sudah lebih dari 5 tahun. Untuk nomor 14 dan 15. Hanya itu saja, dokter. Ya, oke, makasih Bu. Boleh ditambahkan mungkin Pak Rizal alasan memakai jurnal ini? Baik, terima kasih atas koreksinya. Ini sebenarnya memang pada daftar pustaka yang nomor 15 ini adalah tambahan yang tadi saya dapatkan ketika diberikan saya konsultasi dengan pembimbing, maka disarankan untuk dilakukan untuk misalnya persiapan pada pasien apa yang perlu dipersiapkan pada pasien dan dosis-dosis terapi yang diberikan pada pasien. Sehingga pada saat ini saya memang mendapatkan yang paling lengkap itu memang berdasarkan daripada jurnal dari saat ini. Tapi nanti saya akan koreksi dulu. Sedangkan nomor 14 ini bisa saya koreksi karena di nomor 14 ini gimana dijelaskan tentang laboratorium, nanti bisa saya koreksi, dokter. Ada yang terbaru, dok. Ya, mungkin diusahakan kalau ada yang lebih baru, tapi kalau tidak ada sudah sesuai dengan persetujuan pembimbing ya tidak apa-apa. Oke, lanjut Pak Ahmad. Ya, baik dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya coba bahas tentang kata untuk sudah cukup baik, sudah sesuai dengan
akan cover, cuma ada beberapa yang menurut saya harus direview. Ini detail dari pembimbing, seharusnya huruf kecil pada tulisan dokter dan huruf besar pada gelar dari Medical Science MSI Med-nya. Lalu di halaman 1 ini untuk kalimat yang menurut saya mungkin lebih baik diberi tanda baca koma, dokter. Pada tulisan kasus ini pertama kali dilaporkan oleh seorang dokter dari Inggris yaitu Willis pada tahun 1972, dok. Kemudian pada tahun lalu di halaman kedua ini juga diberi tanda baca koma di kalimat yang ini. Lalu di halaman 3 diberi huruf miring pada huruf tulisan bahasa Inggris, vital sign. Lalu jadi bahasa ada yang pantas bahasa Indonesianya apa? Mungkin tanda vital. Tanda vital. Ya, kalau bisa bahasa Indonesia bisa Indonesia, kalau udah bingung mentranslate-nya diganti bahasa Inggris, tapi dimiringkan ya. Terus? Lalu di halaman 13 juga ini dijelaskan SOL-nya, dokter, untuk space occupying lesion-nya, dok. Di sini belum ada ya? Belum ada. Di atasnya nggak ada sama sekali ya? Iya, dokter. Oke, dicatat ya. Terus? Lalu di halaman baiknya tidak kurang jelas, Pak. Diulang. Ya, betul. 13 tidak dipisah, dokter. Sebaiknya digabung keterangan tabel. Dipisah gimana maksudnya? Tidak terpisah, dok. Oh ya, diusahakan di satu halaman ya. Iya, dokter. Halaman berapa sih itu? Oh ya, oke. Tinggalan sedikit ya bawahnya. Halaman 14, dok. Ya, mungkin gambarnya dikecilkan supaya naik dikit ya, bisalah dihafalin. Terus kalau untuk tabel kan nggak boleh garis vertikal tuh, bisa nggak di? Bisa, dok. Oke, terus apalagi? Hah? Biar nggak feedback itu yang selain yang lagi bicara di off aja, di mute dulu. Lalu yang terakhir di halaman 18, dokter. Ini untuk fontnya tidak sesuai, dok. 18 masih. Oh, oke. Tiba-tiba berubah ya fontnya ya? Iya, dokter. Ya, itu saja koreksi terus? dari saya, dokter. Sekian, dok. Ya, nanti dikirim ke Pak Rizal ya, Pak. Oke, baik, dokter. Supaya bisa diperbaiki tulisannya bagus. Oke, lanjut penelaah. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya, lanjut penelaah materi Bu Rahma ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya dan terima kasih Pak Rizal untuk presentasinya yang lengkap dan ilmu untuk kita semua tentang epidemiologis dan TPE. Belum pernah dibahas di kita. Saya ada beberapa pertanyaan, cuman ada beberapa saran untuk Pak Fahrizal terkait dengan tulisan laporan kasusnya. Ini kan pasien rubber ya Pak ya. Jadi rubber bagian lain Pak? Maksudnya dirubberkan dengan bagian lain neuro dan internal. Nah,
ada baiknya untuk judulnya diberikan judul yang dari bagian kita, misalnya disfagianya, atau ada masalah di THT-nya apa. Karena kan ini kalau dari judulnya biar ada logo THT-nya. Lalu ada beberapa yang dituliskan lengkap di PowerPoint-nya, namun di makalahnya belum ditulis lengkap, seperti misalnya pada pemeriksaan, pada pembahasan tentang disfagianya, untuk pemeriksaan dan fungsi menelannya, itu kan agak beda yang di makalah sama yang di PowerPoint-nya. Saran untuk tambahan yang makalahnya itu aja. Lalu untuk pertanyaannya, peran bagian THT, peran kita untuk penanganan pasien miastenia gravis pada pasien ini kan jatuh ke krisis miastenia ya Pak. Nah itu peran dari THT-nya apa saja? Lalu apa saja kegawatan di bidang THT pada pasien-pasien khususnya miastenia gravis yang mungkin yang dapat mengancam nyawa atau pada saat terjadi krisis miastenia. Itu aja. Terima kasih Dokter. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Dr. Rahma. Baik, memang ini kesilapan saya. Seharusnya memang kita ada judul THT-nya. Memang lebih baik memang judulnya ini ada tata laksana THT, misalnya seperti disfagia fasoropharyngeal, adenocarcinoma miastenia gravis dengan tata laksana TPI akibat daripada krisis miastenia gravis. Nanti akan saya konsultasikan dengan pembimbing saya. Kemudian, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini memang peran dari kita sebagai klinisi THT tentunya kita tidak bisa memilih-milih pasien-pasiennya tentunya. Bahwa pada pasien dengan miastenia gravis ini tentu gejala klinis yang pasti dia akan terjadi proses tidak koordinasi antara saraf dan neuromuskularnya. Sehingga kita tahu bahwa gejalanya itu ada sulit telan. Sulit telan kita dulu adalah simptom itu, kan bukan diagnosis. Maka di sini kita sebagai THT maka kita bisa melakukan pemeriksaan sesuai dengan kompetensi kita adalah pemeriksaan FIS. Di sini kita tentunya untuk pemeriksaan FIS ini kita membantu klinisi yang lain untuk mengidentifikasi sebagai pemeriksaan awal, kan kita lakukan pemeriksaan sebagai identifikasi untuk menilai apakah terdapat seperti apakah terdapat massa seperti obstruksi. Maksudnya Bu Rahma di PowerPoint-nya sudah lengkap, nanti ditambahkan di tulisannya gitu ya Bu ya? Tadi ya, oke. Pertanyaan yang Bu Rahma, peran THT untuk penanganan miastenia gravis dan kegawatan di bidang THT tadi 2 pertanyaannya. Peran THT tentunya kita, karena di sini kita datang pasien ke kita dengan keluhannya disfagia. Disfagia kita tahu bahwa itu merupakan suatu simptom bukan diagnosis, maka kita bisa mengidentifikasi diagnosis gitu Dok. Kita melakukan identifikasi untuk menilai dan memberikan saran kepada DPJP yang lain untuk terapi dan
saran terbaik untuk tata laksana, karena makan ini kan termasuk hal yang penting karena dia termasuk untuk pemberian nutrisi yang adekuat dan untuk pencegahan aspirasi. Jadi sebelum adanya suatu proses diagnosis yang tegak, maka kita bisa melakukan suatu diagnosis banding bagi suatu saran kepada teman-teman di PJP yang terkait untuk bahwa pada pasien ini didapatkan gejala seperti apa yang bisa membantu sebagai penegakan diagnosis, dan dari kita juga untuk membantu proses terapi nutrisi yang adekuat dan pencegahan aspirasi, dokter. Demikian, dok. Dan juga kita pas pulang kita bisa melakukan edukasi untuk pasien pulang jika perbaikan, kita bisa melakukan evaluasi sehingga pada pasien pulang kita bisa melakukan seperti pada pasien ini kan sudah perbaikan, pada pulang kita pasien sudah terlepas NGT dan juga dilakukan pemeriksaan FIS evaluasi untuk pulang dan juga dengan terapi untuk makan secara perlahan-lahan. Terima kasih. Ya, kalau boleh. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua untuk kegawatan dari kita memang sulit telan dan tidak mampuan makan bukan suatu kegawatan, tapi dari literatur yang saya baca ini sulit telan bukan termasuk dalam krisis miastenia gravis. Tapi krisis miastenia gravis termasuk dalam kegawatan di mana proses pernapasan tidak insuffisiensi pernapasan sehingga pernapasan itu tidak poten. Sehingga dilakukan pemeriksaan seperti di dalam bagan ini dilakukan pemberian intravena immunoglobulin atau pemberian plasma exchange. Dan itu kalau menurut literatur dia termasuk dalam krisis miastenia gravis. Ya, demikian. Kalau pada pasien ini udah ada krisis miastenia grafisnya ya, udah ada sesak. Tapi waktu pertama datang keluhannya disfagi gitu. Disfagi, dok. Iya. Awal disfagi. Pasien Kemudian konsulan dari rumah sakit Kensaras, dok. Di sana sudah dilakukan pemeriksaan CT scan, MRI, kemudian juga belum tegak karena di sana diduga anasofaring, dok. Oke, jadi kesimpulannya pasien yang di laporan kasus ini krisis miastenia gravis atau tidak? Ya, krisis, dokter. Oh, jadi dugaan krisis. Oh, duga. Oh, karena iya. Dugaan krisis itu seharusnya ada yang dipasang ventilator yang invasif dan bisa juga dilakukan pemasangan yang tidak invasif, dokter, seperti memberikan oksigenisasi. Jadi pada pasien ini tidak sempat dilakukan pemberian pasiennya tidak sampai jatuh sampai buruk sekali, dokter. Ya, ini ya karena ya nanti boleh dibantu sama pembimbing ya, dok, karena kan judulnya krisis miastenia gravis. Apakah pasien dari laporan kasus ini sudah masuk krisis miastenia gravis atau tidak nanti ya. Oke, langsung ke penelaah dari Dr. Dwi Antona, dok, silakan, dok. Terima kasih. Ya, ini cukup lengkap sekali ya dari sisi miastenia grafisnya. Jadi memang ini tadi yang sudah disebutkan Rahma, memang judul itu kadang-kadang membuat kita ini. Tadi saya juga berpikir maksudnya tadi ada di disfagi atau tidak gitu, karena miastenia grafis hubungannya sama itu. Jadi mungkin nanti lebih dispesifikkan lagi ya. Kita kan menata laksana disfaginya terutama. Nanti oleh bagian lain dengan pemberian obat ini MD-nya membaik sehingga berikut-berikutnya. Karena kamu juga tadi banyak membahas kasus orang lain, jadi berikut-berikut ya kan, nah gitu. Ya, terus itu yang pertama ya, judulnya bisa dikoreksi nanti yang lebih spesifik kalau. Kemudian tujuannya juga tadi, tujuannya untuk apa nih? Apa tujuan di situ? Nanti tidak punya pengetahuan tentang apa? Tentang miastenia, oke, tapi yang lebih spesifik juga harusnya, sehingga nanti menjawab kesimpulan. Nah, tujuannya karena ini kan bukan kita ya. Tujuannya kita tidak, ya kita perlu tahu bahwa artinya kan tidak spesifik untuk kita.
tetap tadi penata laksana untuk disfagianya, sehingga pada kasus-kasusnya grafis bagaimana, apakah yang spesifik gitu. Karena nanti kalau kamu di daerah dapat kasus ini sulit langsung makan NGT selesai kan, nggak datang ke kita, terus mulai saraf gitu. Misalnya karena kami MPG kan kasus yang mungkin kalau dia di daerah tidak punya NGT, dia tidak boleh NGT, baru konsul kita gitu kan. Jadi paling nggak kita di sini kalau ini kita bisa mengukur, oh tidak dikasih plasmafaresis ya, ada pengalaman saya kok membaik ini, videonya ya, anak-anak ketelangan juga bagus. Itu sebagai pengetahuan, jangan gitu. Karena kita bagian ada kalau masalah nanti orang tahu ini kan di ruang secara ini karena tidak semua bisa nih memisahkan plasma ini plasmafaresis itu hanya dapat sedikit sekali ya, sekali sensitif karena ada beberapa cc. Tapi kamu ada cerita tentang disensitif tidak sisihkan berapa cc kita dapat? Tidak ada ya, belum yang lain berarti kira-kira ya karena kalau membahas yang itu jadi tidak apa-apa, tapi ini pengetahuan bagus ya, karena sama seperti kasus akalasia kan, itu bukan bola-bola di konsol itu pasangnya gitu, tapi gimana nih sebaiknya gitu. Dan kalau bisa betul jangan sampai tracheostomi, karena ini kan BDD apa bedanya dengan Guillain-Barré syndrome? Kira-kira ada nggak bedanya disfaginya? Dok, kalau enggak dok. Kalau dok, dari literatur yang saya baca memang rata-rata penyakit autoimun ini salah satunya menyerang daripada gangguan saraf, dokter. Bisa juga disebabkan seperti ya, yang hampir sama. Postsinap ya. Ya, postsinap. Kalau Guillain-Barré apa? Pre kalau nggak salah. Jadi dia di upper sama lower motor neuron kan, kalau Guillain-Barré syndrome. Memang lebih akarnya dia gangguannya pernapasannya lebih berat kalau Guillain-Barré itu. Menelannya mungkin tidak terlalu, tapi tetap ada. Karena kan yang terkena juga nervus 10. Nah, enggak, artinya beda ya, kira-kira berbeda. Hilang myelin, material bungkus sarafnya itu yang rusak. Pada Guillain-Barré syndrome. Ini dari pre-nya sebelum masuk ya. Nah, dia terus di sana nih. Nah, nanti ada yang tujuannya pengetahuannya ini yang dari sana pembelajarannya, jalannya kayaknya pembelajarannya dalam arti tadi kita harus tahu yang tadi itu yang cerita-ceritanya kalau banyak. Baik dok, terima kasih dok. Terus tadi juga jangan salah-salah ya, plasmafaresis sama plasma exchange ya, itu bedanya apa? Dari literatur dok, memang plasma exchange itu TPE itu plasma exchange, plasmafaresis. Sedangkan plasmafaresis tidak termasuk dalam TPE karena plasmafaresis bisa jadi tidak jadi pertukaran, hanya pengeluaran saja dokter. Tapi kan dilakukan plasmafaresis dulu, baru itu yang exchange kan? Nah, terus ya gitu kan? Seperti itu dok. Dilakukan plasmafaresis itu adalah prosesnya. Jadi kan nanti ada transfusi hanya plasmanya, tapi tidak komponen yang lain itu loh. Ya, karena ya kan itu enggak pengertian saya seperti itu. Dan selama ini kita juga di sini sering itu ada dokter apa namanya onkologi medik tuh minta plasmafaresis gitu misalnya kan, karena itu kan harus konsultan yang memintakan itu. Onkologi. Itu kan berarti dia setelah di ini kan di centrifuge kan, nah terus plasmanya itu yang ditransfusikan. Gitu kan, gitu nggak kira-kira menurutmu yang kamu tulis ini? Bayangan saya begitu, jadi transfusi plasma exchange itu adalah hasil dari plasmafaresis yang dimasukkan. Nah, ternyata itu memperbaiki ya respon dari neuronnya ya. Iya gitu. Ya dokter, jadi mekanisme yang saya
ke lantai 4 dokter di sana dok, untuk menanyakan lebih lanjut tentang persiapan dan juga alat-alatnya. Dan ini alat yang mekanisme ini alatnya dok, yang disebut dengan centrifuge dok. Kemudian mekanismenya memang seperti yang dijelaskan seperti ini dok. Alatnya pasien, kemudian ada antikoagulan, asid citrat dextrose, kemudian dilakukan sentrifuge dan plasmanya itu yang dikumpulkan kalau TPE dokter. Sedangkan yang red cell sama ini proses plasmaferesis namanya, bukan? Ini termasuk plasmaferesis dan TPE dok. Ya, TPE-nya kan transfusi kan memberikan masukan. Ya udah, pokoknya itu maksudnya. Jadi dikoleksi nanti dikumpulkan ya, terus ditransfusikan ke pasien tadi. Ya dokter, di replace. Dosisnya tadi berapa ya? Untuk beda tahun dari yang kan ada 3 kriterianya kan, populer generalisata sama grafis dok. Nah yang krisis dokter. Sama yang terakhir yang krisis, yang krisis ini dapat berapa? Krisis kan kalau namanya krisis kan paling berat ya, kan ada kemungkinan kalau dari protokolnya dok bisa sampai 2-3 cc. Kalau di pasiennya saya lihat yang pemberiannya cairan penggantinya 1.800 dokter. Kemudian yang diambil sekitar 2.500 sama dok. 250 cc darah ya, dapatnya sekitar segitu ya, sedikit ya plasma ya. Kayak misalnya kita mau ngambil RC kan, paket sel itu dari whole blood itu kan jadi dia paling dapat sekitar 3. Kalau kita whole blood 250 itu nanti jadinya RC itu komponennya sedikit sekali, plasmaferesis dari whole blood ya di centrifuge ya. Bisa jadi nanti dikoreksi judulnya sehingga betul-betul ini memang untuk kawan-kawan kita kita bisa beri masukan nih ke dokter sarafnya di sana. Kalau enggak, ini nanti kalau kita bolak-balik kenapa nggak ditransfusi toh ini kan ya, kecuali lainnya dia nggak punya untuk melakukan plasmaferesis ya, kirim kan gitu. Karena kayaknya ini nggak bisa di kayak transfusi ke kirim itu langsung bisa didapat langsung dimasukkan kalau nggak salah. Itu aja. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Dianto atas masukannya. Boleh dok mungkin Dokter Riris untuk meluruskan atau memberi komentar. Ya, oke, makasih atas kesempatannya. Kedengaran suaranya? Kedengaran dok. Oke, ya. Ya, ini sedikit masukan ya. Pada awal pasien ini memang dari awal sudah ada sedikit kerancuan karena ini dirujuk dari Kensaras ya. Kensaras dok. Kita dok. Ini dirujuknya dengan kecurigaan Cyanosolvarin. Ya. Kemudian itu dikaburkan, tetapi kok dari sana sudah membawa hasil penunjang ya, dan ternyata memang hasilnya tidak ada gambaran massa nasofaringnya. Nah itu kemudian setelah kita evaluasi di sini ternyata tidak ke arah situ, tetapi malah ke arah miastenia gravis. Tetapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rizal bahwa karsinoma nasofaring bisa jadi salah satu DD ya. Ya dokter. Ya. Untuk judul nanti mungkin bisa kita sesuaikan lagi ya, karena ini memang dari kemarin banyak kasus dengan dispagi pada miastenia gravis. Jadi
kita agak bingung mau kasih judul apa lagi supaya tidak terlalu sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau untuk kasus ini juga pembimbingannya agak sedikit ada kesulitan juga ya Pak ya, karena waktu pasien ini masuk di tengah-tengah, terus Pak Rizal ternyata stase luar ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum pas, nanti bisa kita evaluasi lagi, kita sesuaikan. Kemudian tadi kan ada pertanyaan nih untuk peran THT dalam miastenia grafis itu apa saja ya. Tadi sudah beberapa dijawab. Mungkin kalau yang ketemu beberapa kali miastenia grafis ke kita, keluhannya hanya dispagi gitu aja ya. Tetapi jangan lupa memang ada juga keluhan-keluhan lain dari miastenia grafis. Salah satunya ada juga suara bindeng ya, nasolali. Nah, itu juga seringkali ketika datang ke dokter yang bukan THT mungkin jadi tidak ter-assess. Dan baru ketahuannya setelah sampai di THT, keluhannya hanya bindeng ya, nasolali. Kalau dia terlalu banyak ngomong, tiba-tiba suaranya berubah, tapi berubahnya itu bukan serak, tapi bindeng. Nah, itu kita perlu mencurigai ke arah miastenia grafis juga. Jadi peran THT di situ karena ada gejala-gejala juga nasolali selain dispagi. Kemudian tadi kalau dia jatuh ke dalam krisis, mungkin yang agak gawat ya dari dyspnea atau gangguan pernafasannya. Jadi peran kita banyak. Jadi untuk diagnosisnya, kemudian kalau memang dispagi berarti tata laksana untuk pemberian nutrisi yang tepat, pencegahan aspirasi. Kemudian kalau ada dyspnea ya perlu kita assess lagi, perlu terapi lebih lanjut. Dan kalau pada pasien yang krisisnya tidak tertangani, biasanya masuk ke ICU, terpasang intubasi, lama, nanti ujung-ujungnya ke tracheostomi, panggil THT-nya lagi. Itu ya. Terus karena tadi juga ada DD dengan karsinoma nasofaring, jadi ya seperti yang tadi dari daerah di diagnosisnya kecurigaan karsinoma nasofaring sehingga masuk lagi ke THT. Ya, kemudian kegawatannya ya tadi dengan krisis miastenia grafis lebih ke arah RW-nya ya. Maksudnya untuk gangguan pernafasan mungkin ya. Tapi mungkin kita bisa lihat ya bukan masalah dari murni sumbatan jalan nafas atas kan enggak. Ya. Cuman nanti mungkin ketika dia sudah dilakukan intubasi lama, nah itu mungkin menjadi masalah lagi di bidang THT. Kemudian pada pasien ini masuk di dalam krisis miastenia grafis, tetapi tertangani dengan pemberian TPE kan Pak? Iya enggak? Ya, jadi kalau ditanya pasien ini awalnya masuk tidak, dia hanya miastenia grafis saja. Tetapi ketika dalam perjalanannya tiba-tiba pasiennya mengalami perburukan dan masuk ke dalam krisis ya. Tetapi krisis itu kan ada tahapannya, penanganannya dengan apa dulu. Ya, waktu awal dia diberikan salah satu solusi cara yang pertama adalah dengan therapeutic plasma exchange. Tetapi pada pasien-pasien tertentu memang ada yang jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Tapi pada pasien ini alhamdulillah ada perbaikan ya, bagus. Memang kita kalau yang lihat ya agak takut juga ya karena kondisinya tiba-tiba berubah dari kondisi yang sudah perawatan beberapa hari itu sudah membaik sekali pasiennya tiba-tiba jadi sesak lagi, terus sampai drooling tidak bisa menelan lagi, itu perburukan gejalanya ekstrim sekali. Kemudian kalau dari kita sendiri mungkin bawaannya sudah langsung ICU gitu ya. Karena kita agak takut juga lihat kondisi seperti itu ada di ruangan. Tetapi memang ini kan kita raberkan dan sarannya untuk dilakukan TPE, tetapi yang membuat kita agak sedikit tidak sabar karena TPE ini syaratnya banyak. Harus cek laborat dulu. Kalau laboratnya tidak bagus, harus perbaikan dulu. Dan itu memakan waktu berhari-hari sementara kondisi pasien
seperti itu terus gitu ya. Jadi makanya waktu itu saya agak kepingin tahu juga. Jadi minta Pak Rizal untuk buat sebetulnya kalau pasien ini perlu TPE itu pada indikasi yang seperti apa, kemudian persiapannya itu harus apa saja sih gitu, sehingga kita ada perkiraan berapa hari lagi nih dia dapat TPE-nya. Kemudian setelah TPE pertama harus dievaluasi lagi, cek lagi lab-nya. Kalau baru TPE saja, walaupun awalnya lab-nya bagus, kemudian dilakukan TPE. Setelah itu langsung dilakukan lab berikutnya, hasilnya sudah turun lagi ya, sudah jelek lagi, harus perbaikan lagi. Jadi itu memang ada alurnya seperti itu, yang waktu itu memang terus terang saya jadi pengen tahu, terus minta Pak Rizal untuk bikin tentang kasus ini ya. Itu mungkin untuk papernya nanti kalau masih ada yang perlu diperbaiki bisa kita diskusikan lagi ya. Terutama mungkin kalau dengan Pak Rizal nih kendala bahasa banyak, nggak cocok bahasa Aceh sama bahasa Jawa, jadinya mesti buka kamus kali ya Pak ya kita. Ya sudah itu saja. Ya makasih. Tapi lengkap ya dok, isinya sebenarnya lengkap, tapi ya susunan dan kata-kata mungkin ya. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal, Dr. Eri, Dr. Wiantono untuk pembacaan kali ini. Sudah ya, izin saya akhiri pembacaan siang ini, semoga bermanfaat ya, banyak sekali manfaatnya ya, salah satunya tadi mungkin kalau yang, karena miastenia gravis ini kan jarang, selama saya residen saya malah lihat yang gangguan bicara itu, jadi kita tes baca ya dok, baca artikel, nah itu kalau tidak lihat kasusnya tidak akan berpikir ke arah miastenia gravis ya, kalau ini sekarang Pak Rizal sudah membacakan tentang gangguan menelan, kita bisa berpikir miastenia gravis selain etiologi lain. Dan tadi ternyata ada kalau gangguan bersuara itu kalau nasolali, jadi awalnya berbicaranya normal, lama-lama makin beda suaranya. Nah itu kita curiga ke sana ya, salah satunya sudah banyak sekali masukan dari Dr. Eri untuk siang ini. Terima kasih untuk teman-teman yang di lantai 3 sini dan teman-teman residen yang di rumah, dan ada siapa ini? Ya, tadi ada Dr. Ana ya. Ya, oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.